Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallim Adam allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu dan pengajian ini untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mengambil keteladanan dari sifat, perbuatan, ucapan para nabi dan rasul di dalam kisah-kisah Al-Quran. Dan tentunya kajian kita pada malam hari ini, sekali lagi kami tekankan, kami tidak terlalu merinci apa-apa yang berkaitan dengan kisah secara langsung yang disebutkan dalam kitab tafsir atau kitab tarikh, sejarah. Kita sekali lagi lebih fokus pada faedah dan tadabburnya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kisah para nabi dan rasul. Dan dari ayat-ayat dan kisah para nabi dan rasul ini tidak semuanya juga kita tadabburi, tapi yang memang di situ ada ucapan khusus atau sikap khusus, perbuatan khusus yang keluar dari lisan atau yang dilakukan oleh nabi dan rasul Allah itu sendiri. Ya, karena kajian kita belajar dari teladan Al-Quran, jadi kita mau mengambil dari pribadinya, sikapnya, ucapannya, apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itulah maksudnya belajar dari teladan Al-Quran. Iya. Dan juga salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan teladan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau dan para nabi dan rasul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Semoga usaha kita untuk mempelajari pribadi-pribadi orang-orang mulia ini dan mengambil keteladanan darinya itu menjadi sebab kita bisa disampaikan dan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Belajar dari kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu salah satu di antara nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dua kenikmatan, nikmat dunia berupa kerajaan dan kekuasaan, yang kedua nikmat kenabian yang berkaitan dengan akhiratnya, agamanya. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam kepemimpinannya, di dalam kerajaannya terdapat dua pelajaran besar dari apa yang telah kita lihat, kita baca, kita dengar dari pribadi beliau. Yang pertama adalah teladan dalam bersyukur, ini yang pertama. Yang kedua, teladan dalam memimpin. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga nanti teladan dalam meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena beliau ini seorang raja, nanti kita akan sebutkan ketika beliau ditawari dengan hadiah, ya, atau dilalaikan dengan sesuatu, lantas beliau meninggalkan sesuatu itu karena Allah, kita akan sebutkan nanti. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu
teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memimpin yaitu senyuman kepemimpinan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Itu sudah kita bahas pada pekan lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan senyuman ini di dalam Al-Qur'an. Dan menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin adalah seorang yang selain bukan hanya dihormati dan disegani, tapi dia juga ada kedekatan dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak ada jarak, tapi dia juga tidak memudah-mudahkan orang akhirnya jatuh muruahnya, jatuh martabatnya, sehingga mereka tidak dihormati lagi, tidak disegani lagi. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan dua ini. Beliau adalah orang yang dekat dengan orang yang di bawahnya, dalam hal ini anak buahnya, anggotanya, dan orang-orang yang dia pimpin. Di samping itu Nabi Sulaiman juga adalah orang yang disegani dan dihormati, bahkan ditakuti, jemaah sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang salah satu potongan kisah, itu masih dalam surah An-Naml. Bagaimana kita mengambil keteladanan dari dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Burung hudhud. Burung hudhud ini Allah Ta'ala alam, dia sejenis burung yang kecil namun memiliki paruh yang agak panjang yang dia pakai untuk mematuk, Dan dia adalah salah satu bagian dari kerajaan besar Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini, bagaimana seorang Nabi Sulaiman yang menjadi pemimpin yang selalu peka dengan keadaan rakyatnya dan apa yang dipimpinnya. Pemimpin yang mencari tahu keadaan rakyatnya. Itu judul, kalau kita mau kasih judul seperti itu, tema kita pada malam hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebutkan dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin law 'azibannahu 'adzaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-20 dari surah An-Naml, wa tafaqqadat tayr, dan dia memeriksa pasukannya dari kalangan burung-burung. Jadi Nabi Sulaiman ini bukan hanya memimpin manusia, bahkan jin juga dipimpin. Bahkan hewan, binatang juga menjadi bawahannya, anak buahnya, anggotanya. Dan di antara pasukan itu adalah burung-burung. Dan Nabi Sulaiman ketika memeriksa burung-burung itu mengatakan, ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir pada hari ini? Di sini dikomentari oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Al-Karimur Rahman. Beliau mengatakan ketika mengomentari ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud, maka Nabi Sulaiman disebutkan dia memeriksa burung-burung yang merupakan pasukannya. Dan ini menunjukkan, kata Syekh Sa'di, kebulatan tekad dan ketegasannya serta betapa baiknya dia dalam mengorganisasikan bala tentaranya dan pengendaliannya terhadap semua permasalahan yang kecil dan yang besar, sampai-sampai beliau tidak pernah menyepelekan masalah ini, yaitu masalah memeriksa burung dan melihat langsung apakah semuanya ada atau ada sesuatu yang hilang. Itulah makna dari ayat yang kita sebutkan. Ketika beliau Syekh Sa'di mengatakan ini menunjukkan kebulatan tekad dan ketegasannya dan betapa baiknya dia dalam mengorganisasikan bala tentaranya, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya demikianlah seharusnya seorang pemimpin. Pemimpin apapun, meskipun dia bukan dalam ranah pemerintahan, bahkan bisa kita ambil pelajaran
dalam kepemimpinan rumah tangga. Ya, rumah tangga tatkala kita memimpin keluarga kita, anak istri kita, di sini kata Syekh Sa'di ada tekad yang kuat dalam memimpin dan nampak dari ketegasannya dan pengaturannya kepada orang-orang yang dibawanya. Dan inilah yang harus kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau adalah orang yang peka sebagai pemimpin, peka terhadap hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Karena jika hal-hal yang kecil ini diperhatikan, yakin dan percaya hal-hal yang besar pun akan ikut mudah diperhatikan. Maka di sini disebutkan di antara bentuk hal-hal yang kecil itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam ranah pemerintahan, tapi pemimpin dalam ranah kekeluargaan atau rumah tangga adalah selalu mencari tahu keadaan anggota keluarganya atau anggota dari kepemimpinannya. Ya, ini di antara adab pemimpin yang disebutkan, yang diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang sangat penuh tanggung jawab, merasa besarnya tanggung jawab yang diemban, dan dia tidak mau ada dari bagian kepemimpinannya yang dia tidak perhatikan. Kalau sekiranya kita sudah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dari seorang buta yang datang meminta petunjuk kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Allah tegur sedangkan Nabi sedang berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu di Darun Nadwah atau di tempat berkumpulnya mereka itu. Tapi Allah menegur Nabi dan menyuruh Nabi agar memperhatikan urusan orang buta yang satu ini, padahal di mata kita Nabi ketika menghadapi para pembesar Quraisy itu akan ada efek yang sangat besar ketika Nabi berhasil mendakwahi mereka. Tapi di sini Allah ingin mengajarkan, ketika Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harus menyuruh menyuruh Nabi kita memperhatikan orang buta yang satu ini, maka bisa diambil pelajaran dalam hal-hal yang kecil, dalam orang-orang yang rendah, yang kita anggap rendah, ya harusnya mereka lah juga yang harus kita perhatikan keadaan dan ya kondisinya. Seperti itu ya Mas sekalian. Dan dari ayat ini kita bisa bayangkan Nabi Sulaiman alaihi salam, bayangkan di antara ratusan ribuan anak buah anggotanya dan orang-orang yang dipimpinnya, beliau sama sekali tidak kehilangan kesempatan untuk menanyakan seekor burung. Maliyala aral huda am kana minal ghaibin. Kata Syekh Sa'di di sini, maksud perkataan dari Nabi Sulaiman, mengapa aku tidak melihat burung hudhud, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Maksudnya, apakah ketidakdapatanku melihat burung hudhud ini karena kurangnya pengetahuanku kepadanya, karena ia tersembunyi antara kumpulan yang sangat besar, atau ia pergi tanpa seizin atau perintah dariku? Seperti itu. Ya berarti memang dia periksa satu-satu ini anggotanya ini, pasukannya ini, dan dia yang langsung terjun memeriksa satu-satu, tidak pakai atasan, tidak pakai ya perwakilan, dia langsung yang cek. Dan pasukan yang dicek adalah pasukan di antara pasukan yang paling kecil. Subhanallah. Dan ini bisa kita ambil pelajaran ya Mas sekalian, adanya kedekatan antara seorang pemimpin dengan orang yang berada di bawahnya, bahkan lapisan golongan yang paling rendah yang mungkin tidak dianggap di tengah masyarakat, justru itu yang akan mengangkat wibawa dan kehormatannya. Kalau ada seorang pemimpin misalnya, seorang gubernur, seorang bupati yang masuk ke pelosok desa, ke rumah-rumah masyarakat yang mungkin masyarakat ini masyarakat pinggiran yang tidak dianggap, maka itu menunjukkan ketelitian, ketegasan dan besarnya tanggung jawab yang dia miliki. Begitupun kita dalam memimpin rumah tangga misalnya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele tidak kita biarkan, karena kita sadar bahwasanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Beda dengan orang mengatakan,
biarkan saja, ya lewat saja. Karena ini tidak dianggap kita, kalau kita tidak menegur, tidak membiarkan saja, tidak ada juga orang yang ya akan marah sama kita seperti itu. Padahal ini bukan perkara hubungan kita adanya keburukan antara hubungan kita dengan sama manusia, tidak, tapi ini masalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita pimpin. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai apa yang akan dipimpinnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi keluarganya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengumpulkan semua suku Arab yang memiliki hubungan nasab dengan beliau, Bani Tamim, Bani Muttalib, ya, dan sebagainya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ketika hari beliau memperingati kerabat-kerabat dekatnya itu, Nabi langsung mengarahkan pembicaraan kepada Fatimah. Ya, Fatimah anak beliau sendiri. Ya, mungkin pembicaraan itu bisa ditunda di waktu yang lain, karena Nabi pada saat itu fokus mendakwahi dan memperingati kepala-kepala suku yang berhubungan, yang ada hubungan anggota, ada hubungan keluarga atau ada hubungan kedekatan, kekerabatan dengan beliau. Tapi di saat yang sama Nabi tidak lupa dengan Fatimah. Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sungguh saya tidak bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka, maka aku memperingatimu dari azab yang sangat pedih ini. Sembahlah Allah dan taatilah perintahnya, dan sungguh aku tidak bisa menjadi wakil, aku tidak bisa menjadi tebusan bagimu di hari kiamat jika engkau dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sampaikan, ya, Nabi sampaikan hal tersebut. Dan di sini jamaah sekalian, ketika kita mengatakan bagaimana kepekaan Nabi Sulaiman atas ketidakhadiran dari burung hudhud, menunjukkan ketelitian beliau dan menunjukkan ketegasan beliau dalam memimpin, ya, dan itu didukung pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21, lau adzibannahu adzaban syadida aw la azbahannah. Jadi disebutkan dalam buku tafsir bahwasanya setiap hewan-hewan ini memiliki pos-pos jaga di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud ada posnya, mungkin misalnya gajah ada posnya, jin ada posnya, manusia juga ada posnya. Maka ketika Nabi Sulaiman tidak mendapati burung hudhud ini berada di posnya, pos jaganya, Nabi Sulaiman geram, karena Nabi Sulaiman menginginkan bahwasanya jika ada yang berhalangan, tolong meminta izin kepadaku. Karena Nabi Sulaiman, lau adzibannahu adzaban syadid. Kenapa dia tiba-tiba gaib, tidak hadir? Ini kan baru sekali burung hudhud tidak hadir. Baru sekali burung hudhud tidak hadir. Kalau kita di antara murid kita mungkin, atau di antara anggota kita, karyawan kita, baru sekali tidak hadir, ya biarlah. Ya mungkin ada anunya. Tapi di sini ada ketegasan mengapa dia tidak hadir. Dia tanyakan, padahal baru kali pertama. Makanya jika dalam halaqah tarbiyah misalnya atau liqa kita ditekankan, tolong sampaikan alasan jika tidak hadir. Jangan tidak hadir saja, karena ini merupakan adab. Dan orang-orang yang mengkoordinir kita, para murabbi, para pemimpin, itu wajib menanyakan. Jadi jangan merasa risih kalau misalnya ditanya di SMS, akhi kenapa tidak hadir? Ya apa alasannya? Bukan ya artinya bahwa saya murabbi kita itu atau pemimpin kita mengatakan, baru satu kali saja kita tidak hadir, masa ditegasi seperti itu. Justru dia melaksanakan itu karena melaksanakan tanggung jawabnya. Dan ini merupakan ketelitian, ketegasan, dan inilah ciri pemimpin yang bijaksana. Sekedar bukan berarti kalau ditanyakan kenapa tidak hadir kita akan dihukum, tapi sekedar hanya melepaskan tanggung jawab saja. Jadi jangan merasa risih kalau ditanya oleh saudara kita, apalagi murabbi kita, akhi kenapa tidak hadir kemarin dalam tarbiyah, kenapa tidak hadir kemarin dalam taklim. Ini bentuk kasih sayang mereka, ini bentuk pelepas tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi jangan merasa risih, jangan merasa tidak enak ketika ditanya kenapa tidak hadir, akhi.
bukan berarti pertanyaan itu pertanyaan menghina, pertanyaan ingin menghukum. Tidak. Harus kita pahami ini. Justru itu bentuk kasih sayang. Mujina tahu keadaan tak, jangan sampai kita sakit. Ya, jangan sampai kita ada masalah sehingga murabbi itu atau guru itu ingin membantu kita menyelesaikan masalah. Seperti itu. Karena ada sebagian orang, sebagian ikhwan merasa risih dengan pertanyaan seperti ini. Baru kita satu kali tidak hadir, masa diinterogasi seperti itu? Kenapa tidak hadir? Apa alasannya? Karena demikian Nabi Sulaiman, saya bayangkan satu kali, padahal ini pasukan terkecil dari bagian kekuasaannya, tapi Nabi Sulaiman mengatakan lau adzibannahu adzaban syadida. Bahkan bayangkan ketegasan Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan berikan hukuman dan azab yang pedih, atau aku sembelih dia kalau dia tidak datang dengan jawaban yang meyakinkan kenapa dia tidak hadir, ataukah dia datang dengan alasan yang nyata sehingga aku maafkan dan berikan uzur kepadanya. Sampai-sampai mau disembelih. Bayangkan. Karena apa? Karena tidak ada uzur, tidak ada berita sampai kepada Nabi Sulaiman atas ketidakhadiran Hudhud. Ya, begitu teraturnya, begitu tegasnya. Tapi perlu dibedakan di sini antara ketegasan dan kekerasan. Perlu dibedakan. Apa perbedaannya ketegasan dan kekerasan? Ketegasan itu masih tersimpan di dalamnya kelembutan. Tapi kalau kekerasan, maka kekerasan itu sudah jelas tidak ada kelembutan di dalamnya, sudah melampaui batas dan melewati batas wewenang yang diberikan kepadanya. Contohnya apa? Contohnya bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini tegas, tapi ada kelembutan di dalamnya. Nabi Sulaiman masih memberikan uzur kepada Hudhud. Dia memang mengancam, dan ini bentuk ketegasan. Kalau dia tidak hadir, aku akan berikan hukuman berat, atau aku bahkan sembelih dia kalau dia tidak menyala, atau dia datang dengan alasan yang nyata sehingga aku maafkan. Berarti kata-kata yang mengatakan aula ya'tiyanni bisultani mubin, atau dia datang dengan alasan dan uzur yang nyata, ini menunjukkan dalam ketegasan Nabi Sulaiman ada kelembutan di dalamnya. Tapi andaikan dia keras, dia tidak akan dengar lagi alasan dari Hudhud. Ya, apalagi jika Hudhud ini melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, tentu akan langsung disembelih, langsung dipotong itu burung Hudhud. Tapi Nabi Sulaiman masih memberikan uzur, aula ya'tiyanni bisultanin mubin, ataukah dia datang dengan alasan yang nyata, sehingga kalau dia datang dengan alasan yang nyata, tentu dia akan dimaafkan dan diberikan uzur kepadanya. Seperti itu. Dan ini masalah ketegasan ini perlu dibawa juga dalam masalah konteks kepemimpinan rumah tangga. Tapi jangan dipahami bahwasanya ketegasan di sini adalah masuk dalam kekerasan sehingga terjadi KDRT. Karena ketegasan itu, sekali lagi saya akan kasih contoh di sini bagaimana perbedaan antara kekerasan dan ketegasan dalam konteks masalah kepemimpinan rumah tangga. Contoh, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, jika anak-anak kalian telah sampai pada umur 7 tahun, maka apa? Perintahkanlah dia sholat. Perintahkanlah dia sholat. Apakah setelah itu Nabi mengatakan kalau tidak mau sholat 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam umur 7 tahun itu kamu perintahkan sholat, langsung pukul? Tidak. Dikasih waktu, bayangkan, dikasih waktu 3 tahun. 3 tahun. Jadi ketika 7 tahun perintah kalian sholat. Ketika umur 10 tahun belum sholat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik. Berarti bisa dipahami dari hadis ini, ketika umur 7 tahun kita mulai perintahkan anak kita sholat. Tapi bukan berarti di umur 7, 8, 9 itu kita sudah memakai pukulan dalam mendidik. Tidak, tapi terus dinasihati dulu. Karena Nabi mengatakan nanti umur 10 tahun baru dipukul kalau tidak mau sholat. Berarti bisa dipahami dalam umur antara 7 sampai 10 tahun masih cara-cara kelembutan dan perintah dengan kata-kata yang baik yang kita berikan kepada anak kita. Nak, sholat kina, atau kita kasih hadiah. Nak, kalau sholat ki, insyaallah saya janji ki pergi ki di sini.
main ini. Saya kasih ke hadiah sama adik, tak apa-apa, dijanji dengan berkaitan dengan dunia dulu, tidak mengapa, untuk memancing perhatiannya untuk salat. Jadi bayangkan ketika Nabi memberikan jarak 7 dengan 10 tahun, berarti antara umur 7 sampai 10 tahun ini tidak boleh dulu ada pukulan. Memerintah saya terus dengan kelembutan, dengan ucapan yang baik, dengan memberikan kabar gembira, dengan memberikan janji-janji kepadanya. Ya, barulah ketika itu semua tidak mampan di umur 10 tahun, barulah dipukul. Dan apakah pukulan di sini adalah pukulan yang mencederai? Itu pun tidak. Ya, Nabi mengatakan, ulama kita menjelaskan pukulan yang mendidik, yang membuat dia jerah. Berarti inilah bukti bahwasanya Nabi itu tegas tapi tidak keras. Nabi tegas tapi tidak keras. Jadi perlu dibedakan, sehingga kalau kita tegas terhadap anak-anak kita, kita akan dihormati, ya, kita akan disegani. Jadi seorang bapak yang sukses sebenarnya, dia ketika bersama dengan anak-anaknya, Masya Allah gembira. Mulai dia datang, dia disambut sama anak-anaknya, kemudian begitu dekat jaraknya dengan anaknya, dia cium anaknya, dia peluk anaknya, dia dipenuhi kebutuhannya, dia ajak jalan-jalan. Tapi ketika anaknya melakukan kesalahan, dialah orang yang paling ditakuti di rumah. Dialah orang yang paling ditakuti. Makanya kita harus menggabungkan dua hal ini. Kita dekat dengan anak kita, tapi kita juga disegani. Karena ada orang yang ditakuti oleh anaknya, sehingga tidak dekat dengan anaknya, ada jarak antara anaknya dengan dia. Begitupun sebaliknya, karena terlalu memanjakan anaknya, akhirnya dianggap dia anaknya menjadi bos, dia anak bapaknya anak buah, seperti itu. Jadi harus menggabungkan dua ini, kedekatan emosional dengan anak sekaligus ketegasan. Kita harus disegani oleh anak kita, ketegasan, kewibawaan, sehingga anak kita ketika kita marah, ditahu, oh marah lagi bapak ini, sehingga mereka cepat-cepat tersadar. Nah, itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Baca-baca lagi buku parenting, atau dengar-dengar seminar-seminar parenting tentang bagaimana menjadi ayah yang baik. Jadi sekali lagi, ketegasan beda dengan kekerasan. Ya, diambil dari perbuatan Nabi Sulaiman alaihi salam, "Lau 'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Kemudian di sini singkat cerita, burung hudhud pun datang dari jarak yang jauh. Burung hudhud tidak mendekat dulu. Dia berjarak antara Nabi Sulaiman dengan hudhud, karena hudhud tahu dia pasti dicari ini. Dia pasti dicari, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Hudhud datang dan ternyata membawa berita yang sangat besar. Famakatha ghayra ba'id, kata Allah, ayat 22. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu dia berkata, aku telah datang dengan sesuatu yang belum pernah engkau ketahui. Aku datang kepada negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Nah, ini trik dari hudhud, agar kemudian dia langsung mengalihkan perhatian Nabi Sulaiman, karena dia tahu dia pasti dicari ini, dan dia tahu ketegasan Nabi Sulaiman. Maka dia datang memang dengan alasan yang paling kuat dan ucapan yang meyakinkan, yang memancing perhatian Nabi Sulaiman, sehingga marahnya Nabi Sulaiman teralihkan. Apa kata hudhud? Aku datang dengan berita yang sangat besar dan berita yang meyakinkan dari negeri Saba, negeri Yaman. Jadi aku keluar ini bukan keluar begitu saja berfoya-foya, tidak. Aku tidak sekedar meninggalkan kerajaan ini, tapi aku berkelana mencari berita tentang berita penting, sehingga aku membawakan berita itu kepadamu. Maka ini antara hal yang
contohi dari seorang hudhud bahwa dia bisa mengambil hati dari pimpinannya. Ya, seperti itu. Malam tuhito bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yakin. Lalu hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Aku terbang sampai ke negeri Yaman. Kemudian aku mendapati di sana ada seorang wanita yang memimpin kerajaan. Yang dimana wanita itu ketika memimpin kerajaan, dia diberikan segala sesuatu dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan kaumnya sujud di hadapan matahari tanpa menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan telah memperindah perbuatan buruknya dan menghalangi mereka dari jalan hidayah, dan mereka belum mendapatkan hidayah. Di sini kita keluar sedikit dari pembahasan. Kita ada sesuatu yang mau kita tekankan di sini karena ini masalah penting tentang kecemburuan seorang burung. Bayangkan. Coba kita perhatikan, kita renungkan ayat ini. Ketika Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Di sini kata ulama kita, coba lihat kecemburuan yang paling besar seekor burung ketika tauhid dicemari. Ketika tauhid, ketika hak Allah Subhanahu wa taala diselewengkan. Bayangkan seekor burung yang cemburu terhadap orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Sampai di mana kecemburuan kita terhadap orang-orang yang kita lihat yang menyembah kepada selain Allah, yang meminta-minta di kuburan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang melihat kemungkaran. Ini seekor burung yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, dia diciptakan dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat, tidak ditanya apakah engkau telah beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena kecemburuannya yang begitu besar ketika tauhid Allah dilanggar, maka Allah mengangkat namanya dalam Al-Quran. Allah mengangkat seekor burung ini karena kecemburuannya terhadap hak Allah yang telah dilanggar. Ya, padahal dia tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, tapi coba lihat bagaimana kecemburuannya ini mengajarkan kepada kita, harusnya kita sebagai seorang mukmin lebih cemburu lagi dibandingkan seekor burung. Bayangkan jemaah sekalian. Maka di antara tanda iman di dalam hati seseorang, ketika masih ada rasa gelisah melihat kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangan, tidak bisa merubah dengan lisan, minimal ada rasa gelisah, tidak tenang. Sehingga Hudhud kita lihat, ketika dia gelisah, dia tidak tenang melihat kemungkaran yang terjadi di negeri Yaman, dia langsung laporkan kepada Nabi Sulaiman, yang dengan sebabnya burung Hudhud nanti satu kerajaan masuk dalam Islam. Kita tahu kisahnya Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman ini dalam ayat 23 sampai ayat 44. Di situ diceritakan proses bertemunya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang memimpin negeri Yaman. Pada ujungnya Ratu Balqis mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Sungguh ketika Ratu Balqis melihat kerajaan Nabi Sulaiman, singgasananya, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri Nabi Sulaiman dan kerajaannya, Ratu Balqis mengatakan, aku telah menzolimi diriku sendiri dan sungguh aku berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa sebabnya? Burung Hudhud. Burung Hudhud. Bayangkan, seekor burung dengan sebabnya satu kerajaan masuk Islam. Subhanallah. Karena apa tadi? Dimulai dari kecemburuan, keinginan, tekad. Mohon maaf, ini kita keluar sedikit dari materi karena kami melihat ini penting untuk kita jelaskan. Masalah ghirah, kecemburuan terhadap kemungkaran yang terjadi. Ya, seperti itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa masalah kepemimpinan tadi. Dan ini juga di antara sifat pemimpin. Kita kembali pada masalah kepemimpinan ya. Di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala katakan, qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin.
Nabi Sulaiman mengatakan, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk orang yang berdusta. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini tidak langsung menerima berita itu dan memakannya mentah-mentah, tidak, tapi dicek, tabayyun. Ya, dan inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin apa saja dalam pemerintahan, dalam masalah rumah tangga, ketika ada masalah terjadi, usahakan sebisa mungkin tabayyun, mencek apa yang telah terjadi, apa kebenaran apa yang telah terjadi. Karena Allah mengatakan, ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka tabayyunlah ketika datang berita kepada kalian, apalagi jika yang membawa itu adalah berita orang-orang fasik. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, jika engkau tidak tabayyun, engkau sendiri akan menyesal terhadap apa yang telah terjadi. Kerusakan, hal-hal yang tidak baik yang terjadi ketika engkau gara-gara engkau tidak tabayyun dengan berita yang engkau berikan, yang engkau infokan. Maka Nabi Sulaiman sebegitu percayanya kepada burung hudhud, sebegitu percayanya karena dia adalah bagian dari kerajaannya, tapi Nabi Sulaiman telah melakukan tabayyun. Kita akan lihat apakah engkau termasuk orang-orang yang jujur ataukah engkau berdusta. Bawalah kitab tulisan ini dan sampaikan kepadanya tentang tulisan yang aku akan kirim kepadanya, dan lihat responnya. Mulailah di sini proses dakwah yang diberikan, yang akan disampaikan Nabi Sulaiman di kerajaan Yaman yang dipimpin oleh Ratu Balqis pada saat itu. Ya, Ratu Balqis pada saat itu. Tentunya kisah ini sangat panjang dan Ustadz kita mungkin sudah pernah menyinggungnya. Ya, jadi kembali kita fokus bahwasanya ini yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam tentang masalah ketegasan tadi, masalah tabayyun, dan masalah peka terhadap hal-hal yang kecil, mencari tahu keadaan rakyatnya, menanyakan keadaan rakyatnya, menanyakan anggotanya, ya, dia langsung yang menanyakan tanpa ada asisten, tanpa ada perantara. Dan itulah diantara sifat pemimpin yang adil. Kita cukupkan ya. Kalau gitu masih ada pekan depan kita akan bahas tentang isi surat Nabi Sulaiman, dan dari sini juga kita akan mengambil keteladanan bagaimana seorang pemimpin itu berdakwah melalui tulisan, dan bagaimana kata-kata seorang pemimpin itu ketika mendakwahi manusia seperti itu. Ini akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk memahami ayat-ayatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.